Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita mau membahas mengenai latihan soal pelajaran IPA, khususnya biologi tentang sistem gerak makhluk hidup, khususnya sistem gerak manusia. Oke, sebelum kita saksikan video ini, jangan lupa subscribe dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh komen dan juga silakan di like ya. Dan juga kalau mau bagiin ke teman kalian, boleh banget di-share. Oke, kita mulai di soal yang pertama. Ini soal mengenai rangka manusia. Oke, rangka manusia tersusun dari titik. Apa ini ya? Rangka manusia tersusun dari apa coba? Alat geraknya manusia itu apa sih? Ya. Oke, alat geraknya manusia itu kan ada otot dan juga ada tulang ya. Nah, tulang. Nah, untuk yang rangka manusia ini adalah yang tulang ini nih. Oke, ada dua jenis tulang. Yaitu apa? Tulang. Iya, betul. Tulang rawan dan tulang keras. Oke, betul ya. Tulang rawan dan tulang keras. Oke, ya. Tulang rawan dan tulang keras. Kemudian untuk tulang rawan itu sendiri nanti akan dibagi menjadi 3 ya. Tulang rawan akan dibagi menjadi 3 gitu kan. Tulang rawan yang pertama ada tulang rawan hialin. Oke. Kemudian yang kedua ada tulang rawan elastin atau elastis boleh ya. Lalu yang terakhir ada tulang rawan fibrosa atau serabut. Oke, untuk tulang rawan ini sendiri dia memiliki nama lain yaitu kartilago. Betul ya. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 1. Mudah bukan? Oke, kalau sudah paham soal nomor 1, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Baik, tulang rawan ya. Tulang rawan yang terdapat pada antar ruas tulang belakang adalah tulang rawan apa nih? Oke, kita masih ingat ya. Dari pembahasan sebelumnya, tulang rawan itu ada 3 jenis. Betul ya, tulang rawan ada 3 jenis. Tulang rawan yang pertama ada tulang rawan hialin. Yang kedua ada tulang rawan elastin. Oke. Yang ketiga ada tulang rawan fibrosa atau serabut. Oke. Untuk tulang rawan antar ruas tulang belakang. Oke. Ini tuh yang mana ini? Ya. Yang mana? Iya, betul yang fibrosa ya, yang serabut. Jadi dia bentuknya serabut ya, fibrosa. Oke, kalau hialin tuh posisinya di mana sih kebanyakan? Iya, betul ya, kebanyakan di bagian trakea. Ya, kebanyakan di bagian trakea. Kemudian kalau elastis yang lentur-lentur, di bagian apa? Iya, betul, daun telinga. Oke, berarti kita sudah tahu untuk soal yang nomor 2 jawabannya adalah yang fibrosa. Oke. Gampang ya ternyata ya materi ini ya. Oke, kelihatannya banyak tapi sebenarnya gampang. Kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Baik, kita masuk ke soal nomor 3. Oke. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang keras itu dibedakan menjadi 2. Ya, dibedakan menjadi 2 yaitu tulang kompak dan tulang spons. Oke, matriks dari tulang kompak itu sifatnya gimana sih? Ya, sifatnya gimana? Ya, jadi matriks itu bisa dikatakan sebagai pengisi ya. Pengisi tulang keras itu ya, pengisi tulang keras
itu ada yang kompak, ada yang namanya tulang kompak, ada yang tulang spons gitu. Nah, apa perbedaan dari keduanya? Oke, untuk tulang kompak gitu ya, dia itu strukturnya berlawanan dengan spons ya, dalam artian dia lebih kompak, lebih padat gitu ya, dia lebih padat. Oke, strukturnya padat ya. Kemudian dia juga lebih rapat ya, dan lebih rapat ya, padat dan rapat. Itu untuk tulang kompak. Oke, sedangkan untuk tulang spons ya, untuk tulang spons itu dia berarti spons. Kita tahu bahwa benda yang namanya spons itu tuh dia berongga ya, bendanya berongga. Terus apa? Terus gimana selain berongga? Dia juga ringan ya, ringan, enteng gitu kan, mudah untuk dibawa. Makanya untuk tulang spons itu sendiri berongga dan ringan. Jadi yang A ini dia adalah untuk tulang spons. Oke, nah lalu untuk yang tulang kompak berarti jawabannya yang C, yang padat dan rapat ya. Oke, itu untuk jawaban soal nomor 3. Sampai di sini. Kalau kalian bingung boleh tinggalkan komen ya di video ini. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Kita sudah masuk ke soal yang nomor 4. Oke. Perhatikan gambar berikut ya. Di situ ada beberapa bagian-bagian dari tulang ya, bagian dari tulang keras. Oke. Yang ditanya adalah tulang kompak dan tulang spons ditunjukkan oleh nomor berapa ya. Ini masih ada kaitannya sama sebelumnya nih. Oke, kita uraikan satu persatu dulu. Kita tahu bahwasanya untuk tulang spons itu tadi berongga ya. Kita bisa lihat dari semua gambar ini yang paling berongga apa? Yang nomor 1 ya. Jadi ini adalah bagian dari tulang spons. Oke, betul ya, bagian dari tulang spons. Kemudian untuk yang nomor 2 ini ya, dia itu posisinya di tengah-tengah ya. Karena kita tahu salah satu fungsi dari tulang keras itu sendiri ya, tulang keras dia di dalamnya bisa untuk memproduksi ya tempat adanya sumsum tulang ya, akan memproduksi sel darah merah salah satunya ya. Jadi nomor 2 ini adalah sumsum tulang. Oke, sumsum. Oke. Kemudian yang nomor 3, kita lihat dia kayak padat-padat gitu ya, tapi dia bukan bagian paling luar. Berarti dia bisa kita katakan sebagai tulang kompak ya. Kita tulis kompak aja gitu ya, nggak muat tempatnya. Oke, tulang kompak. Dan yang nomor 4 ini ya, dia bagian terluar dari tulang untuk melindungi ya, untuk melindungi bagian-bagian di dalamnya, namanya periosteum. Oke, berarti tulang kompak dan tulang spons itu ditunjukkan oleh ya, tulang kompak ada di nomor 3, tulang spons ada di nomor 1, 3 dan 1. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Ya. Oke, kita bisa langsung masuk ya ke nomor selanjutnya. Nomor 5. Oke, soal yang nomor 5 ya. Ini kita sudah masuk meninjau tulang-tulang berdasarkan bentuknya ya. Tulang berdasarkan bentuknya, menurut bentuknya tulang pergelangan kaki dan tulang pergelangan tangan termasuk tulang yang mana ya. Ada bentuk pipa, itu kan. Lalu ada bentuk pipih ya. Kemudian ada bentuk pendek ya. Lalu ada yang bentuknya tak beraturan. Oke, ya. Sekarang kita ditanya nih, wujud dari tulang pergelangan kaki itu kayak gimana sih? Kalau kita raba-raba itu sebenarnya ya, dia itu kayak
bentuknya kayak pendek-pendek gitu ya. Pendek-pendek ya, karena pendek-pendek berarti kita bisa mengatakan bahwasanya tulang pendek ini contohnya adalah pergelangan tangan dan kaki ya. Pergelangan tangan ya, pergelangan tangan. Oke, itu untuk yang pendek contohnya. Kemudian untuk yang pipih itu berarti gimana? Gepeng ya. Pipih itu gepeng. Contohnya mana yang gepeng-gepeng tuh? Ya. Ada tulang yang bisa kita rasain kalau kita pegang bagian belakang ya. Tuh ada yang luas itu namanya tulang belikat. Oke, tulang belikat. Oke, terus yang pipa nih, kayak pipa, panjang-panjang kayak pipa, ada banyak ya. Misalkan ada tulang, ada humerus, ulna, radius gitu ya. Ya, atau bisa kita katakan lengan-lengan itu ya. Ada lengan atas, bisa lengan bawah itu hasta dan pengumpil. Kemudian di lengan kaki ya, bagian kaki gitu kan, ada paha, ada tulang kering, tulang betis, itu semuanya tulang pipa. Contoh dari tulang pipa. Oke. Nah, kalau yang bentuknya tak beraturan berarti pipa bukan, pipih bukan, pendek juga bukan. Berarti apa ini? Yang tak beraturan itu adalah rahang ya. Rahang-rahang gitu bentuknya ya, rahang atas, rahang bawah gitu ya. Kita tulis rahang atas deh. Berarti dari situ tulang pergelangan kaki dan tulang pergelangan tangan itu termasuk tulang pendek. Oke, gitu ya. Oke. Kita akan melanjutkan latihan soal di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.